Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Septi Afriani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di modul pedagogik seri belajar PPPK. Nanti aku bakal bagi menjadi 2 part karena ini soalnya sampai 20-an. Jadi teman-teman jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Jadi ketika part 2-nya udah rilis, teman-teman bisa langsung melanjutkan nonton videonya. Ya, dimulai. Soal nomor 1, kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang dialami orang lain pada saat tertentu dari sudut pandang dan perspektif orang lain disebut titik-titik. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Kalau yang A, clarity. Clarity itu terjemahan dari kejelasan. Jadi maksudnya adalah kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Jadi intinya pesannya harus jelas, biar nggak ada multi-interpretasi gitu ya. Yang B, simpatik adalah perasaan belas kasihan dan sayang atas kejadian yang menimpa seseorang. Jadi itu ya cuma kasihan aja, lihat orang kelaparan di jalan, ih kasihan ya, cuma gitu doang, simpatik. Kalau yang empatik itu adalah mengetahui apa yang dialami orang lain pada saat tertentu dari sudut pandang dan perspektif orang lain. Bisa juga dikatakan bahwa empatik itu bisa menempatkan dirinya sendiri jika ada di posisi orang lain tersebut. Jadi dia ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, empatik. Kalau skill ya keterampilan. Kalau yang E, prasangka. Prasangka itu lebih gini ya, sikap yang mencurigai orang lain dengan membanding-bandingkan dirinya atau orang lain yang mengarah pada perasaan negatif. Jadi prasangka di sini itu intinya mencurigai dan mengarah pada perasaan negatif. Soal nomor 2, perhatikan contoh kegiatan berikut ini. 1. Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran. 2. Mempersiapkan hal-hal apa yang harus dilakukan baik oleh guru maupun siswa pada saat pembelajaran. 3. Menyampaikan topik atau materi apa saja yang akan dibahas pada pembelajaran yang akan dilakukan. Contoh ketiga hal tersebut dalam kegiatan komunikasi termasuk kegiatan dalam upaya untuk menyamakan titik-titik dalam komunikasi. Kita bahas satu-satu. Kalau tujuan itu adalah hal yang akan dicapai. Jadi jawaban itu nggak mungkin tujuan ya teman-teman, karena di sini udah ada keterangannya. Kegiatan pertama itu menyampaikan tujuan yang ingin dicapai. Maka hal tersebut untuk menyamakan tujuan dalam komunikasi. Ya enggak ya teman-teman. Kalau yang B, persepsi, itu adalah cara berpikir atau memahami seseorang atau memahami sesuatu. Jawabannya itu yang persepsi ya teman-teman. Jadi ketiga hal ini digunakan untuk menyamakan persepsi dalam komunikasi. Kalau yang C, perspektif, itu adalah cara kita memandang sesuatu atau intinya tuh sudut pandang kita. Kalau yang D, prasangka, itu yang tadi sikap mencurigai orang lain yang mengarah pada hal perasaan negatif. Soal nomor 3, supaya komunikasi berjalan dengan efektif, penting bagi komunikator atau guru memahami aspek-aspek di bawah ini kecuali titik-titik. A. Sikap dan nilai yang ditampilkan harus dapat menumbuhkan kepercayaan bagi guru atau komunikator. Ini salah ya teman-teman, karena seharusnya sikap yang ditampilkan oleh guru itu kan di sini penting bagi komunikator memahami aspek di bawah ini. Berarti kan ini adalah yang dilakukan oleh guru. Sikap dan nilai yang ditampilkan itu oleh guru itu harus bisa menumbuhkan kepercayaan bagi siswa. Harusnya tuh siswa, bukan bagi gurunya sendiri. Jadi jawabannya itu yang A. Kalau yang B, memilah-milah jenis kelompok sasaran di mana komunikasi akan dilakukan, ya jelas iya. Jadi biar efektif harus memilih sasarannya yang akan kita sampaikan pesannya. Kalau yang C, waktu yang tepat untuk suatu pesan, jelas banget.
Kalau yang D, bahasa yang digunakan harus dapat dimengerti oleh komunikan. Ya iyalah ya. Jadi yang enggak atau yang salah atau yang kecuali itu adalah yang A, karena harusnya ini bagi siswa. Soal nomor 4, 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik, yaitu titik-titik. Oke, kita bahas dulu ya teman-teman. Jadi ada 5 hal yang harus diperhatikan untuk membangun iklim komunikasi positif. Yang pertama adalah respect. Respect itu adalah menghargai individu yang menjadi sasaran pesan. Intinya respect, pasti teman-teman udah tahu lah ya, menghargai. Terus yang kedua adalah empati. Empati itu adalah seperti yang tadi, empatik, menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Intinya pandai menempatkan diri atau memposisikan diri menjadi orang lain. Kalau yang ketiga adalah audible. Audible gitu ya. Intinya dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Dari kata audible, audio gitu, ingatnya audio gitu aja, pendengaran. Selanjutnya adalah clarity. Clarity itu adalah seperti yang tadi, jelas, kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi. Nah, yang kelima adalah humble. Humble itu adalah rendah hati, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Nah, jadi ada 5 hal ya: respect, empati, audible, clarity, dan humble. Oke, kita cek yang di pilihan ganda. Respect jelas ya, empati iya, simpati enggak. Ini audible, semuanya audible. Clarity ini enggak. Nah, yang terakhir itu ini enggak. Berarti jawabannya itu yang A, respect, empati, audible, clarity, dan humble. Contoh pesan nonverbal yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas yaitu titik-titik. Oke, kita bahas dulu ya teman-teman. Kalau yang nonverbal berarti itu menggunakan gerak tubuh atau ekspresi. Tapi kalau verbal itu pakai kata-kata, ucapan, atau tulisan. Kita cek yang A. Siswa bertanya langsung tentang materi pelajaran yang tidak dimengerti. Bertanya, berarti kan mengucapkan gitu ya, masuknya ke verbal. Yang B, guru memberikan standing applause kepada kelompok yang presentasi hasil kerjanya bagus. Cuma tepuk tangan doang, berarti ini nih teman-teman yang non-verbal. Jadi jawabannya yang B. Kalau yang C, guru memberikan instruksi dengan tegas supaya siswa tidak bekerja sama dalam mengerjakan ujian. Ya, berarti ini masuknya ke verbal. Kalau yang D, siswa menanggapi langsung pertanyaan dari guru yang ditunjukkan kepadanya. Ini menanggapi langsung, berarti berbicara ya, masuknya ke verbal. Soal nomor 6. Secara sederhana, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Diagram yang menunjukkan komunikasi efektif adalah titik-titik. Nah, di sini jawabannya itu adalah yang A ya teman-teman. Yang pertama itu adalah persepsi yang tadi udah dibahas ya. Cara pikir, pola pikir, pemahaman. Kalau yang nomor 2 interpretasi itu adalah penafsiran. Nah, yang ketiga understanding, pemahaman, dan yang terakhir adalah action atau tindakan. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, untuk memudahkan teman-teman mencari video, teman-teman bisa klik di menu video di sini untuk video-video yang baru diupload ada di sini. Bisa juga teman-teman klik playlist. Jadi kalau playlist itu sengaja aku buat biar teman-teman lebih mudah untuk menemukan video. Misalnya teman-teman bakal belajar tentang yang pedagogi itu. Nah, di sini semuanya ada teman-teman. Kalau yang buat teman-teman guru SD bisa banget belajar untuk yang profesionalnya itu lihat di sini SKB. Tapi nanti kan materinya sama kan dengan P3K. Jadi video ini bisa dipakai untuk belajar persiapan P3K. Ada yang untuk materi IPA fisikanya, ada yang matematikanya, IPA biologi, bahasa Indonesia, dan ada prediksi juga. Soal nomor 7. Indikator keterampilan komunikasi melalui presentasi hasil kerja ilmiah yang dilakukan oleh siswa dapat diukur melalui aspek-aspek di bawah ini, yaitu titik-titik. A. Siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari pengamatan. Nah, ini teman-teman jawabannya. Jadi kalau mengungkapkan berbicara gitu ya, mempresentasikan. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8.
Komunikasi itu merupakan proses simbolik. Pernyataan ini merupakan titik-titik. A. Bentuk komunikasi. Ini enggak ya teman-teman. Kalau bentuk komunikasi atau jenis komunikasi itu ada komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Kalau yang B, tujuan komunikasi, ini juga enggak ya teman-teman. Jadi nanti untuk tujuan komunikasi apa aja nanti aku tulis di slide berikutnya. Kalau istilah komunikasi ini juga enggak. Kalau istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Akar kata komunikasi lainnya adalah communico, communicatio, atau communicare yang berarti membuat sama atau make to common atau berbagi, to share. Jadi bukan. Kalau yang D, prinsip komunikasi, nah ini jawabannya teman-teman. Jadi untuk prinsip komunikasi ada banyak, ada 12. Aku tulis di slide berikutnya ya. Ini adalah prinsip-prinsip komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses simbolik. 2. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. 3. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. 4. Komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. 5. Komunikasi itu terjadi dalam konteks ruang dan waktu. 6. Komunikasi itu melibatkan prediksi peserta komunikasi. 7. Komunikasi itu bersifat sistemik. 8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. 9. Komunikasi bersifat non-sekuensial. 10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. 11. Komunikasi bersifat irreversibel. Dan 12. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Jadi ada 12 prinsip-prinsip komunikasi. Nah, selanjutnya kalau tujuan komunikasi ini ada yang pertama untuk mempelajari secara lebih baik dunia luar, baik objek, peristiwa, dan orang lain. Yang kedua adalah untuk memelihara hubungan dan mengembangkan kedekatan atau keakraban. Dan yang ketiga, mencapai tujuan pembelajaran dengan cara berinteraksi dengan peserta didik, membagi informasi dan gagasan. Soal nomor 9, salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka, direct communication, adalah titik-titik. A. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. Nah, ini nih teman-teman jawabannya itu yang A. Soal nomor 10. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang kurang tepat untuk menjelaskan tentang komunikasi yang efektif? Kalau yang A, komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikator menyampaikan pesan hanya secara linear kepada komunikan dengan maksud untuk merubah tingkah laku. Ini enggak ya teman-teman. Jadi komunikasi yang efektif itu enggak cuma satu arah, enggak cuma linear. Linear itu satu arah, harus yang dua arah. Kalau yang B, komunikasi efektif adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain di mana respon atau efek yang terjadi pada komunikan sesuai dengan tujuan komunikator. Nah, ini nih teman-teman iya. Yang C, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Ini juga iya. Kalau yang D, komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat kesepemahaman antara komunikator dan komunikan terhadap makna isi pesan yang disampaikan. Nah, ini juga iya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, karena di sini cuma linear, harusnya dua arah.